wa rasulih. Alhamdulillah pada malam ini Allah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa istiqomah di dalam mentadabburi Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan tolab ilmi ini merupakan sarana bagi kita untuk mendapatkan keridhaan Allah selama kita hidup di dunia, dan mudah-mudahan yang akan menjadikan pengantar bagi kita untuk menjadi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Monggo Dok dimulai. Ya. Share screen-nya sampun nggih, Mbak? Sampun. Sudah. Nah. Oke. Aku ya. Yang ke-66 ini hadis ke-7 dari bab ini dari Abu Ya'la, yaitu Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sabdanya, orang yang cerdik, berakal, ialah orang yang memperhitungkan keadaan dirinya dan suka beramal untuk mencari bekal sesudah matinya. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang dirinya selalu mengikuti hawa nafsunya dan mengharap-harapkan kemurahan atas Allah, yakni mengharap-harapkan kebahagiaan dan pengampunan di akhirat tanpa beramal soleh. Namanya paham ya Dok? Iya, ini maksudnya itu jadi satu. Jadi saya ingat zaman kecil dulu itu kan kita ini kancil itu loh. Kancil itu anukan dengan binatang yang cerdik. Tapi kan isinya itu cerdiknya itu karena dia pinter nipu. Itu. Nah, terus kalau ternyata definisi cerdik dan berakal di sini itu yang beramal untuk mikirin akhirat ya, enggak cuman gimana caranya kita di dunia ini, tapi bagaimana bisa double begitu ya, dunia dapat akhirat dapat begitu ya. Iya, betul Dok itu. Jadi orang yang cerdas itu orang kan kita diperintah di dalam Bulughul Maram ataupun di hadis yang lain pun dikatakan aksiru, hendaklah kalian memperbanyak apa? Memperbanyak yang akan memutuskan kelezatan, yaitu kematian. Malah kita diperintah. Justru orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak introspeksi diri bahwa kita hidup di dunia ini bukan hanya sekedar untuk mengikuti syahwat kita, akan tetapi Allah menciptakan kita di dunia ini, kita dijadikan oleh Allah khalifah, dan Allah menjadikan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah. Maka dari itu ketika kita mengenal Allah, insya Allah kita pun akan mengenal diri kita. Nah, karena itu, tapi masih banyak orang yang beranggapan bahwa dunia ini akan menjadikan dirinya kekal. Walaupun banyak orang yang menganggap dunia ini akan mengekalkan dirinya, tapi toh itu akan ditinggalkan. Dan sudah pasti. Sebagaimana ilmu yang telah kita ketahui bahwa orang tua kita, saudara kita, bahkan mungkin pasangan kita dan tetangga kita pun yang dulunya beserta dengan kita, sekarang sudah mendahului kita. Nah, dari situ mudah-mudahan ini merupakan sarana bagi kita menuju Allah dan Allah ridho kepada kita, insya Allah. Itu. Oke. 67 Mbak Susi monggo. Ya. 67 ke 8. Ini sambungannya yang di atas ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setengah daripada kebaikan keislaman seseorang ialah apabila ia suka meninggalkan apa-apa yang tidak memberikan kemanfaatan badannya, yakni ia tidak memerlukan untuk mencampuri urusan itu. Ini adalah hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lain-lain. Keterangan, meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah, misalnya sesuatu yang memang bukan urusan kita, atau sesuatu yang terang salah dan batil.
maka tidak berguna kita membela atau menolongnya. Demikian pula sesuatu yang bila kita campuri, maka bukan makin baik dan makin mencelakakan diri kita sendiri. Dan mungkin mencelakakan diri kita sendiri. Semua itu baiklah kita tinggalkan kalau kita ingin jadi orang Islam yang baik. Ya, jelas kayaknya ini ya. Ini jadi kalau ukurannya adalah apakah persoalan itu baik untuk kita atau mencelakakan diri kita gitu, Ustadzah ya. Jadi apa namanya, meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, yang kalau kita ukur itu tidak memberikan kebaikan gitu maksudnya. Ya, di sini dijelaskan min husnil islamil mar'i, sebaik-baiknya orang Islam atau orang Islam yang baik itu tarkuhu malayanihi, yaitu orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Maka bahwa seorang muslim harus memperhitungkan benar-benar apa yang akan dilakukannya. Sebab apa yang dilakukan itu tentu berkaitan dengan masalah waktu. Dengan adanya waktu, tentu waktu itu sangat berharga. Sehingga Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Nah, itu masih umum kecuali, ada kecuali orang yang beriman dan melaksanakan amal-amal soleh. Sebab waktu itu sangat berharga, bahkan waktu jugalah yang dapat menentukan apakah dia itu akan mendapatkan kebahagiaan, apakah dia itu akan mendapatkan kecelakaan. Nah, maka ketika dia mengisi waktu yang bermanfaat, insya Allah, bahkan manfaatnya bukan hanya manfaat di dunia, tapi harus memperhitungkan apakah yang aku lakukan dan yang aku katakan ini akan membawa manfaat untuk akhirat saya. Tapi seandainya dia hanya manfaatnya dunia, ya udah nggak usah dilakukan umpamanya, atau hanya untuk pelepas lelah aja, hanya untuk refreshing. Akan tetapi tujuan kita tetap adalah tujuan yang abadi, yaitu akhirat kita. Maka ketika kita bertindak harus kita perhitungkan apakah tindakan saya ini membawa manfaat nggak untuk akhirat saya. Itu berkaitan dengan waktu. Monggo, bagaimana Bu Susi? Iya, Ustazah. Mungkin apa tadi Ustazah menyampaikan demi masa. Berarti ini tadi hubungannya dengan Waktu. waktu ya, kita tidak boleh membuang-buang waktu dan mengisinya sedapat mungkin untuk akhirat gitu maksudnya Ustazah. Iya, betul. Karena waktu yang kita jalani ini itu merupakan sesuatu yang benar-benar sangat berharga. Tergantung orang mengisi waktu. Jadi waktu itu diisi ataupun tidak tetap berjalan, tetap berputar. Maka ketika kita mengisinya dengan yang bermanfaat untuk akhirat kita, insya Allah itulah yang dikatakan tadi di hadis yang nomor 7 tadi, bahwa al-qayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dia memperhatikan perbekalan setelah kematian. Soalnya banyak orang yang berkata gini, ya kalau masalah mati urusan nanti aja. Apalagi ada kata-kata gini, soalnya orang yang mati pun nggak pernah bangkit lagi katanya, walaupun ribuan tahun ke belakang. Nah itu orang yang sangat bodoh sekali. Jadi nanti menyesalnya ketika dia menemukan kematian, karena dia mengatakan ya mati bagaimana nanti. Nah nggak boleh seperti itu. Kalau kita sudah memahami di hadis nomor 7 dan 8 ini, justru waktu yang akan kita hadapi masalah kematian itu bagaimana nanti perbekalan setelah kita mati. Nah ini orang yang cerdas itu ke situ. Ya, monggo Bu Susi. Ini kan Ustazah kan ini ya apa namanya mengisi setiap waktu itu untuk apa untuk diperhitungkan
atau diharapkan pada hari pembalasan ya Ustazah. Ya, Jadi ya, apakah ini bisa diartikan misalkan ya kita nganggur terus kita sambil dikir atau sambil mengingat Allah, apakah bisa seperti itu Ustazah? Kita iya. jalan-jalan, kita Nah, baca ya. Asmaul Husna atau apakah begitu? Ya, ya memang seperti itu. Memang seperti itu. Jadi orang yang apabila dia waktu duduk, waktu berdiri, bahkan tidur pun dia selalu zikrullah, zikir kepada Allah. Bahkan di dalam Bulughul Maram yang akhir itu di dalam bab doa disebutkan Allah akan menyertai hambanya selama hambanya itu menggerakkan bibirnya untuk mengingatku. Maka bukan hanya kita dalam bepergian, bahkan di rumah pun mungkin kita dalam posisi kerja, nyapu, maka selagi nyapu itu baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau kita lagi masak, motong-motong apa gitu kan. Kalau kita tidak berbicara dengan lawan bicara yang ada teman di situ, maka kita dalam kesendirian sambil motong-motong, rajang apa saja, maka di situ ucapan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, seperti itu. Iya, Ustaz. Terima kasih. Monggo, dokter. Nah, Ustazah mau nanya, Ya, kan monggo, dok. ada kisah Imam Sapa lupa itu yang ketika beliau itu belajar terus mau ke rumah gurunya tapi ngelewatin pasar. Hmm. Nah, Ya, terus akhirnya merasa bahwa daya ingatnya itu berkurang gara-gara ngelewatin pasar. Akhirnya kan jalan muter gitu. Nah, pertanyaan saya kalau itu eh, emang kalau kita mau mempelajari sesuatu terus kita melakukan maksiat emang jadi menurun ya dampaknya gitu ya. Mungkin ke daya ingat dan sebagainya. Tapi kalau misalnya sekedar tidak memanfaatkan waktu begitu, dampak lainnya apa ya? ya penekanannya karena dia tidak fokus atau tidak khusyuk terhadap tujuan pertama, ya itu mungkin buyar, dok. Dengan adanya stimulus yang baru yang datang kepada kita, mungkin kita fokus ke situ, fokus ke hal-hal yang lain. Nah, bagaimana supaya kita istiqomah? Ya kembali ke dalam innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Ya udah kita fokus aja. Niat pertama kita ini apa? Nah, insya Allah seperti itu mungkin tuntunannya. Kita dibimbing oleh aturan-aturan Allah dan Rasulnya untuk memperingatkan bahwa diri kita ini supaya fokus, insya Allah di situ tetap mengingat Allah. Di antaranya itu. Memang ya manusia itu memang ada futurnya seperti Iya, itu. Kemudian ada juga yang hadisnya yang ketika masa futur Rasulullah itu menambah jumlah astagfirullahnya yang ya, biasanya 70 jadi 100 kali gitu. Nah, ya. terus kalau selain menambah jumlah istighfarnya itu kalau lagi futur itu sebetulnya kita tuh ngapain enaknya? Enaknya. Kadang-kadang misalnya lagi kesel, ayo pergi nonton yuk bentar yuk cari film yang ini kayak gitu loh. Itu kalau sudah tahu ilmunya itu jadi rada-rada bersalah begitu, tapi rasanya ya pingin, tapi terus gimana gitu loh. Ya. Di dalam Al-Quran pun kan jelas wala tansa nasibaka minad dunya, janganlah kamu melupakan masalah urusan duniamu. Artinya apa? Oh. Jangan kita terus-terusan di atas sajadah, jangan kita terus-terusan umpamanya haji tiap hari sampai banyak hal-hal yang terbengkalai, bahkan itu akan menjadikan kita ini lelah malah gitu. Maka ketika kita seperti yang dokter katakan ya refreshing, ya nonton kayak, tapi kan kita masih memahami batasan-batasannya. Ya, atau rihlah mengadakan piknik-piknik yang enggak masalah. Yang penting ketika kita melaksanakan piknik, maka di situ tetap kita ada mengisi hati untuk jangan sampai kita lalai. Apalagi
bepergian ataupun nonton sampai dia itu lupa waktu sholat. Akhirnya sholat umpamanya dipending ataupun sholat itu dilalaikan sampai tidak dilaksanakan umpamanya. Nah, itu yang berbahaya dan itu yang dikatakan bahwa dia itu dilalaikan dengan masalah dunia. Tapi selama kita masih bisa mengendalikan urusan dunia kita, yaitu insya Allah hanya sekedar pelepas lelah. Karena Rasulullah pun kan di keterangan lain dikatakan, tenangkanlah hatimu katanya, supaya kamu fokus lagi terhadap sesuatu. Nah, maksudnya terhadap ibadah kepada Allah. Bahkan di zaman pun ada seorang sahabat yang dia itu rajin ibadah terus, sedangkan istrinya itu mohon maaf, tidak diindahkan gitu mengikuti aturan Allah, ditegurkan oleh Rasulullah. Orang seperti itu. Ya itu, Dok. Oh, oke. Oh, ya, siap. Paham. Ya, keseimbangan ya, Ustazah ya. Dan pada saat kita mikir dunia, kita tidak lepas memikir akhirat, begitu intinya ya. Ya, betul. Oke. Selanjutnya Dr. Wiwin, monggo. Oke. Yang ini kah? Yang ke-9 ini? 9. Yes. Ke-9 dari Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sabdanya, janganlah seorang lelaki itu ditanya apa sebabnya ia memukul istrinya. Sebab mungkin ia akan malu jikalau sebab pemukulannya diketahui oleh orang lain. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lain-lainnya. Oh, Ini jadi kemarin pernah ini ya? Ya. Di Bulughul Maram ya, sudah ya. Oh iya, di Bulughul Maram. Yang baik tentang adab. Ya, sudah paham insya Allah ya. Ya. Gimana, Dok? Jadi boleh ya memukul istrinya ya, Ustazah. Sebatas tidak melukai yang akan membahayakan terhadap fisik si istri itu. Artinya yang memukul dalam artian untuk mendidik. Ya kenapa si istri itu dipukul? Yang nggak mungkin si suami memukul istri tanpa alasan. Gitu. Ya, pasti mungkin ya banyak mungkin ada selingkuh, ada nakal dalam masalah apa gitu. Sehingga si laki-laki memukul. Tapi memukul dalam artian ya terkontrol gitu. Jangan sampai berlebih-lebihan, sampai melukai, sampai menyakiti ya memukul mendidik, insya Allah seperti itu. Itu, Dok. Ya, Ustazah. Tidak boleh memukul wajah ya, Ustazah? Boleh ya, sama sekali. Kalau wajah itu harus tidak boleh sama sekali. Betul. Hadisnya jelas sekali, kalau kamu memukul bahkan kepada musuh pun nggak boleh. Kalau ada persengketaan apa saja nggak boleh, maka hindarilah wajah. Nggak boleh. Tapi mohon maaf, laki-laki yang tidak paham tentang agama, dia malah mengikuti hawa nafsu. Kalau memukul kadang-kadang yang didahulukan itu malah wajahnya ya, Dok ya. Iya. Sampai ada bekas tangan gitu kan. Hijau-hijau, nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada semuanya. Dokter Dia bagaimana, Dok? Iya, Caca. Cuman kalau kayak gini tuh mesti ini ya, dengan hukum Indonesia begitu, batasan KDRT yang disebut KDRT itu sampai seberapa dengan yang ini. Itu kan rawannya itu kan begitu. Iya. Iya. Dan bahkan kan si perempuan-perempuan sekarang itu dia mohon maaf tidak paham agama dan laki-lakinya pun kadang-kadang tidak paham, padahal di dalam Al-Quran pun untuk itu tingkatan ketiga ketika si suami mendidik istri di dalam perselingkuhan. Pertama,
seumpamanya si istrinya itu selingkuh, satu yang dilaksanakan oleh si laki-laki, dia menjauhi, memberikan nasihat dulu. Tindakan pertama memberi nasihat. Kalau dia masih tidak nurut, maka jauhi. Kalau bahasa kita mungkin pisah ranjang, gitu. Nggak boleh didekati kalau tidur, dibiarkan. Nah, yang ketiga dipukul, gitu. Nah, itu batasan di Islam seperti itu. Tapi kalau umpamanya dikaitkan dengan hukum yang di Indonesia, yaitu hukum kompilasi ya, dan itu yang berkaitan dengan KDRT, ya wallahu a'lam nanti. Si perempuan tidak menerima, padahal di Islam itu memang begitu aturan. Dan yaitu batasan jangan sampai memukul muka, dan dalam memukul pun mendidik, gitu, supaya si perempuan itu kembali untuk melaksanakan syariah Islam di dalam mengurus rumah tangga. Ustazah, kalau Ya, kebalikan Ustazah, kebalikan. Jadi yang perempuan yang agresif, maaf. Jadi yang perempuan yang memukul karena dia mungkin dulu pernah atlet atau apa. Iya. Jadi istrinya yang memukul, entah itu memukul pakai sewur atau pakai ulek-ulek atau apa, tapi kan itu kekerasan. Itu bagaimana hukumnya? Di mana? Kalau di sini kan laki-laki saja yang ditekankan ya, Ustazah. Kalau perempuan kebalikannya bagaimana? karena masalahnya di dalam Islam itu laki-laki itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin dan yang memimpin si para perempuan. Nah, sekarang ini dunia kebalik gitu ya. Jadi perempuan kadang-kadang yang menguasai. Apalagi, mohon maaf, perempuan sekarang itu kan banyak yang karir. Apalagi dalam hal masalah penghasilan pun si perempuan lebih besar. Nah, dari situ egonya perempuan, gagahnya perempuan. Jadi seolah-olah laki-laki itu terkalahkan. Kita kembalikan lagi ke agama. Apakah diperbolehkan? Enggak, hal seperti itu terjadi. Nah, kalau itu tidak diperbolehkan, berarti kita harus introspeksi dalam hal masalah kelakuan kita. Jangan sampai kita sebagai perempuan tidak menjadi perempuan soleha gitu. Ya kita kembalikan lagi, ya boleh enggak? Ya tentunya enggak, tidak boleh hal seperti itu gitu. Kalau umpamanya ada hal yang bermasalah di dalam rumah tangga, ya lebih baik dimusyawarahkan gitu. Insya Allah dengan adanya kita lancar dalam berbicara dan kita pun menghilangkan ego di situ, kemudian kok kenapa diam-diaman gitu kan umpamanya. Insya Allah dengan adanya dua belah pihak memahami agama, insya Allah akan netral lagi. Gitu Bu Susi. Iya. Cuma begini tadi kan begitu Ustazah. Rasanya kok tidak adil ini, kok yang laki-laki yang dilarang memukul istrinya. Tadi kebalikannya kok nggak dibahas tentang istri memukul suami kan gitu. Seolah-olah perlindungannya itu hanya kepada perempuan ya. Ya, itu terkontaminasi dengan masalah gender gitu ya. Hati-hati, kita sebagai perempuan yang solihah, kita harus merujuk ke dalam Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana posisi kita di dalam rumah tangga, bagaimana posisi seorang perempuan dengan lingkungan, dengan menghadapi anak dan lain sebagainya, itu sudah diatur di dalam Al-Quran. Tapi kalau mengingat dari segi masalah dunia, bahwa perempuan itu disamakan gitu. Nah, itu yang Islam itu tidak setuju dalam hal itu. Artinya Allah tidak ridho karena perempuan dan laki-laki itu tidak sama. Baik dari segi fisik ataupun perasaan jauh. Maka dari itu ya beginilah yang kita baca, ilmu-ilmunya yang kita terima. Jadi nggak boleh ada kenapa kok si perempuan yang melakukan umpamanya hanya laki-laki yang dibahas, apakah dalam artian perempuan bagaimana? Ya kita merujuk ke sini, kalau memang Allah sudah menyatakan seperti ini, ya kita harus menerima. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Mas Takwa, Dokter Ari. Dokter Ari masih. Iya. Iya, oke. Allah Ta'ala berfirman,
Hai sekalian orang yang beriman, bertakwalah engkau semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Allah Ta'ala berfirman pula, maka bertakwalah engkau semua kepada Allah sekuat-kuatmu. At-Taghabun 16. Ayat ini menjelaskan apa yang dimaksudkan dari ayat yang pertama. Lagi Allah Ta'ala berfirman, hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan kata-kata yang betul, sesuai dengan apa yang sesungguhnya. Al-Ahzab ayat 70. Ayat-ayat yang berhubungan dengan perintah bertakwa itu banyak sekali dan dapat dimaklumi. Allah Ta'ala berfirman lagi, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membuat untuknya jalan keluar dari segala macam kesulitan dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak dikira-kirakan. Surat At-Talaq ayat 2-3. Allah Ta'ala berfirman pula, jikalau engkau semua bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untukmu semua pembedaan antara kebenaran dan kesalahan, juga menutupi kesalahan-kesalahanmu, serta mengampuni dosamu, dan Allah itu memiliki keutamaan yang agung. Surat Al-Anfal ayat 29. Ayat-ayat dalam bab ini banyak sekali dan dapat dimaklumi, adapun hadis-hadisnya ialah Sampai di situ dulu, Dok. Ya. panjang. Ya, monggo. Belum, Dokter Ari, monggo. Dipahami nggak dari yang dibaca tadi? Orang yang beriman itu memang harus bertakwa kepada Allah. Maknanya takwa itu apa ya? Menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan segala larangannya ya. Makanya yang dipanggil ini adalah orang yang beriman. Kenapa? Yang beriman itu diperkuat dengan disuruh takwa lagi. Karena dengan adanya dia punya keyakinan kepada Allah bahwa hidup ini diatur oleh Allah. Nah, ketika dia punya keyakinan itu, maka insya Allah dia akan mentaati peraturan-peraturan Allah. Yang jadi pertanyaan, mau tahu bagaimana, mau tahu dari mana seseorang itu bahwa Allah memerintah dan Allah melarang kalau dia tidak mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Maka seseorang itu, saya ini, soalnya kan seperti begini ada kejadian. Seorang muslimah, dia tidak berpakaian muslimah. Yang penting hatinya, katanya. Enggak seperti itu, enggak yang penting hatinya. Justru Allah itu memerintahkan menutup aurat. Masih banyak perempuan yang muslimah, tidak berpakaian muslimah, dengan berdalih, ya yang penting hatinya. Ya tidak, ya fisiknya oleh Allah dinilai, ya hatinya sudah pasti. Maka dari itu, hiasannya untuk menempuh itu dengan tolaban, dengan tarian. Diperintahkan oleh Allah orang yang beriman tadi, haqqa tuqatihi, hendaklah kalian bertakwa sebenar-benarnya takwa. Kalimat sebenar-benarnya takwa artinya kita mengikuti apa perintah Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Kita taat. Ketika ada perintah kita melaksanakan, ketika ada larangan kita menjauhinya. Nah, itu takwa yang sebenar-benarnya. Kemudian selanjutnya, fattaqullaha mastata'tum, hendaklah kalian bertakwa sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau masalah takwa untuk beribadah kepada Allah disesuaikan dengan kemampuan kita. Contoh di dalam sholat. Sholat itu kan perintahnya harus tegak. Hendaklah kamu berdiri di dalam melaksanakan sholat itu tegak. Kita sebagaimana kita sehat ini. Tapi kalau umpamanya kamu dalam kondisi tidak sehat, boleh kamu melaksanakan sholat dengan duduk. Atau kalau kamu masih sulit di dalam melaksanakan sholat dengan duduk, maka boleh berbaring juga. Nah, sampai seperti itu kalau masalah ketakwaan. Tapi di dalam masalah maksiat,
itu tidak ada kalimat sekuat tenagamu atau semampumu. Hendaklah kamu menghindari maksiat sesuai dengan kemampuanmu. Nggak boleh gitu. Kalau dalam masa maksiat itu total, harus semuanya dihindari. Itu bedanya perintah taat dan perintah, maksudnya perintah menjalankan ibadah dan menjauhi maksiatnya. Selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang yang beriman, hendaklah kalian takwa kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang jujur. Artinya bahwa seorang yang beriman itu dituntut oleh Allah supaya di dalam melaksanakannya itu jujur, nggak boleh berdusta. Nah, nggak boleh berdusta, karena dari kalimat dusta itu boleh jadi seseorang itu menipu orang, seseorang itu yaitu membohongi orang, banyak dari hal-hal ketidakjujuran di dalam dirinya itu. Dampak negatifnya banyak sekali untuk orang lain dan akan mencelakakan dirinya pula. Nah, kemudian ini fadilah atau keutamaan seseorang itu melaksanakan takwa kepada Allah. Wa may yattaqillah, barang siapa yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan. Allah akan memberikan solusi dalam urusan kita. Jadi kalau umpamanya kita buntu di dalam menghadapi masalah, cobalah tingkatkan ketakwaan kita. Sebagaimana tadi Dr. Diah mengatakan, ya kita punya uswah pada Rasulullah. Ketika Rasulullah dalam menghadapi masalah, maka Rasulullah banyak istighfar, astagfirullahaladzim, jadi meningkatkan istighfar. Nah, ketika kita di dalam menghadapi masalah, maka hendaklah kita lebih mendekat kepada Allah dan terima apa yang terjadi ujian itu kepada kita. Maka ketika kita meningkatkan ketakwaan, insya Allah di situ kan ada solusi dari Allah. Yang pertama, yang kedua, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari di luar dugaan kita, baik rezeki yang berbentuk materi atau rezeki yang berbentuk hal-hal yang lain. Dengan adanya diberikan oleh Allah solusi, itu merupakan rezeki dari Allah. Dengan adanya kita diberi kelebihan di dalam masalah penghasilan, itu pun rezeki di luar dugaan kita. Jadi pasti Allah tidak akan membiarkan kepada orang yang melaksanakan ketakwaan di luar dugaan orang tersebut. Yang penting kita harus takwa dulu dan meningkatkan daya, yaitu artinya meningkatkan ibadah kepada Allah. Insya Allah Allah pasti akan memperhatikan kita. Selanjutnya, in tattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan, Allah akan menjadikan atau memberikan kepada kalian itu pemisah. Artinya gini, ketika kita sudah melaksanakan ketaatan kepada Allah, maksiat kita jauhi, ibadah kita tingkatkan, maka di dalam hati kita itu akan ada kecenderungan. Kecenderungan di sini, kalau memang itu tidak baik untuk kita dan itu dilarang oleh agama, di dalam hati kita itu akan ada cenderung kita tidak akan mau melaksanakan itu. Loh, dulu pernah saya melaksanakan ini dan saya ini rajin sekali gitu. Tapi apa sih saya melaksanakan ini sekarang? Jadi sudah ada di dalam hati itu ketidakmauan gitu untuk melakukan itu. Itulah tuntunan Allah, itulah buah dari takwa kita. Nah, kemudian setelah kita dituntun oleh Allah mana yang baik dan yang benar itu, kita banyak cenderung kepada kebenaran dan kita ini dalam hal yang tidak bermanfaat untuk kita, dengan ada kecenderungan itu adalah itu rezeki dari Allah. Selanjutnya, wa yukafir ankum sayatikum. Ketika kita melaksanakan ketakwaan kepada Allah, Allah akan menutupi kesalahan-kesalahan kita. Nah, dengan adanya Allah menutupi kesalahan kita, insya Allah di situ kita bebas dari hukuman Allah. Yang tingkat terakhir, wa yaghfiru lakum, Allah akan memberikan ampunan kepada kalian tanpa diminta. Kita umpamanya melaksanakan dosa, yang dosa itu kita tidak meminta ampun kepada Allah, tapi dengan adanya kita takwa kepada Allah, maka itu adalah otomatis ampunan Allah diberikan kepada kita. Maka orang yang bertakwa itu insya Allah dia akan bersih dari dosa dan dia akan menjadi husnul khotimah, sehingga dia nanti di alam kubur pun ketika dihisab akan selamat, masuk surga pun insya Allah tanpa hisab dan tanpa siksa. Karena kenapa?
bukan dalam arti orang yang masuk surga itu tidak memiliki dosa, tapi karena dia menjaga ketakwaannya waktu di dunia, maka ampunan Allah sudah diberikan kepada orang yang bertakwa tadi. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah yang memiliki karunia yang sangat besar. Jadi ini merupakan karunia yang besar yang diberikan oleh Allah kepada hamba yang bertakwa. Kunci hidup di dunia ini adalah takwa. Maka kalau saya mensederhanakan, kejarlah takwa, urusan dunia Allah yang mengatur. Monggo, bagaimana dok? Ustazah Ya, tanya, kadang saya itu punya perasaan itu dan juga berdoa sih semoga Allah menerima ibadah saya kan. Ya. Kadang-kadang masih ada, apakah sholat saya ini sudah benar gitu ya. Meskipun kita sudah mempelajari rukun-rukunnya, tapi kadang-kadang kan kehusyukan itu naik turun gitu. Boleh ya Ustazah punya pikiran dan harapan seperti itu, ya Allah semoga Allah menerima ibadahku, sholatku gitu. Iya, memang itu harus, harapan itu adalah digantungkan kepada Allah. Karena mohon maaf, dengan adanya kita introspeksi seperti itu, mawas diri seperti itu, muhasabah di dalam agama istilahnya, dengan adanya kelemahan kita, maka kita mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, kok sebenarnya saya ini ingin khusus 100% di dalam sholat, tapi toh kenyataannya, mohon maaf, kayaknya semua orang ketika dia takbiratul ihram itu khusyuk, tapi kadang di dalam sholat itu seliut gitu kan, pikiran kalanya kemana, ada kalanya ke dapur, ada kalanya mohon maaf kalau dokter mungkin memikirkan pasien ini, ya ada pasien ini, ada ini, ada, Masya Allah itu. Jadi saya kira semuanya seperti itu, dan ketika kita seliut ke situ, tarik lagi untuk khusyuk. Setelah khusyuk itu, seliut lagi, maka tarik lagi. Itulah yang dikatakan kolbu. Kolbu itu adalah bolak-balik. Nah, di mana jawabannya di dalam agama? Di dalam surat Al-Baqarah ayat akhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Robbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Robbana, wahai Tuhan kami, la tu'akhizna, janganlah engkau siksa kami, in nasina, jika kami lupa, in nasina, atau kami salah di dalam perbuatan kami lupa atau kami salah. Salah di sini maksudnya yang tidak tepat dengan yang diharapkan oleh Allah untuk kehusuan tadi diantaranya. Maka jawaban di dalam tafsir tersebut, Rasulullah SAW bersabda, maka Allah menjawab, na'am, kata Allah. Iya, kata Allah. Jadi setiap kita mengucapkan Robbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, ya. Kemudian, wahai Allah, janganlah engkau bebankan beban derita yang sangat besar kepada kami, sebagaimana beban itu dibebankan kepada orang-orang yang terdahulu. Dijawab oleh Allah, na'am. Jadi Allah selalu menjawab, memberikan solusi kepada kita, mengiyahkan. Nah, ketika kita tahu ilmunya seperti itu, maka kita menggantungkan diri, ya Allah, terimalah amal ibadah saya, ya Allah, dan mohon dijadikan pahala, dan mudah-mudahan ya Allah merupakan penggugur bagi dosa saya. Monggo insya Allah. Dan memang seperti itu dok aturannya. Jadi harus tetap harapan kita jangan sampai putus dari rahmat Allah. Insya Allah. Itu dokter. Monggo. Ya. Kalau digabung sama yang tadi, orang yang lemah tadi ini, kuncinya di sini ya. Kalau yang lemah itu tanpa beramal soleh ya. Kita sholat, tapi kita nggak kusuk, itu tidak dikatakan lemah ya. Cuma lagi, ya gitu deh, lagi nggak kusuk aja gitu. Tapi kalau lemah itu yang kita nggak sholat, tapi kita minta pengampunan ya. Kita minta kebahagiaan. Nah, itu yang baru yang lemah itu ya. Iya. Jadi seperti tadi, mikirnya gini, bukan dalam arti dia di hidup di dunia ini mempersiapkan hidup untuk yang abadi, untuk akhirat, tapi dia mati bagaimana nanti aja.
kan urusan nanti adalah kan ada Allah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Jadi harapannya itu tanpa dia menjalankan perintah-perintah Allah selama di dunia gitu. Betul itu Dok, itu yang lemah, orang yang bodoh, orang yang tidak cerdas. Ya betul, seperti itu. Monggo, lanjut siapa? Hadis yang pertama, Dr. Ari, monggo. Hadisnya belum. Pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya, ini yang tadi bukan ya? Bukan, ini kan tadi takwa ini. Masih ayatnya. Sekarang Hadisnya ya, hadisnya. Peggy, Mas Adi. Katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang semulia-mulianya? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu orang yang bertakwa di antara engkau semua. Orang-orang berkata, bukan ini yang kita tanyakan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kalau begitu, ialah Nabi Yusuf. Ia adalah Nabiullah, putra Nabiullah, dan ini pun putra Nabiullah. Dan ini pun putra Nabiullah pula. Dan ini adalah putra Khalilullah, kekasih Allah, yakni bahwa Nabi Yusuf itu adalah putra Nabi Yakub, putra Nabi Ishak, putra Nabi Ibrahim, yaitu Khalilullah. Khalilullah. Orang-orang berkata lagi, bukan itu yang kita tanyakan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pula, jadi tentang orang-orang yang merupakan pelikan-pelikan, pembesar-pembesar dari bangsa Arab yang engkau semua tanyakan padaku, orang-orang yang merupakan pilihan di antara bangsa Arab itu di zaman jahiliyah. Itu pula lah yang merupakan orang-orang pilihan di zaman Islam, jikalau mereka mengerti hukum-hukum agama. Muttafaq alaih. Lafaz fakuhu jika dibaca dengan didomahkan kofnya adalah masyhur. Tetapi ada yang mengatakan dengan mengkasrohkan kof lalu dibaca fakihu. Artinya ialah mengerti akan hukum-hukum syara. Belum paham ini saya. Belum paham ya. Ya. Ada seseorang yang bertanya atau Rasulullah ditanya tentang masalah man akromunas, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling takwa, yang paling mulia? Maka Rasulullah menjawab, atqahum, mereka yang paling bertakwa kepada Allah. Sahabat yang bertanya tadi tidak sesuai, maksudnya bukan seperti itu ya Rasulullah yang aku tanyakan. Oh, kalau begitu berarti kamu menanyakan seseorang, yaitu Nabi Yusuf, katanya gitu. Nabi Yusuf, putra seorang nabi, putra nabi sampai ujungnya kepada cucunya, cicitnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim itu adalah merupakan kekasihnya Allah. Kenapa dikatakan Nabi Ibrahim kekasihnya Allah? Karena Nabi Ibrahim tidak pernah melaksanakan kesyirikan. Sampai orang tua melaksanakan kesyirikan pun Nabi Ibrahim itu mengajak dan mengarahkan orang tuanya jangan sampai tidak melakukan kesyirikan. Tapi ternyata malah Nabi Ibrahim dihukum dengan dimasukkannya ke dalam api. Maka setelah itu Nabi Ibrahim berlepas diri, singkat cerita berlepas diri dari orang tuanya dan dari orang banyak. Maka ketika Nabi Ibrahim melepaskan diri dari kesyirikannya itu, maka Allah saking sayangnya kepada Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Kemudian para sahabat itu bertanya, laisan haza, katanya, bukan yang aku tanyakan itu seseorang yang namanya Yusuf tadi, Nabi Yusuf, bukan. Akhirnya Rasulullah menjawab, fa'an ma'adinil arabi tas'aluni, apakah kamu menanyakan tentang pembesar-pembesar Arab? Maka hiyaruhum fil jahiliyati, hiyaruhum fil Islam. Waktu di zaman jahiliyah itu orangnya terpilih dan dia disegani waktu zaman jahiliyah, maka ketika dia masuk Islam, di Islam pun dia paling disegani dan paling banyak ibadahnya. Nah,
Maka setelah itu mereka setuju dengan yang diterangkan oleh Rasulullah. Jadi orang yang bertakwa itu waktu dia sebelum memeluk Islam, dia itu paling gagah, paling berani di dalam masalah kejahiliahannya tentunya. Nah, tapi begitu masuk Islam pun dia malah paling kuat dan paling takwa di dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Contoh, di zaman Rasulullah itu kan ada yang namanya Umar bin Khattab. Bahkan itu merupakan mertuanya dari Rasulullah sendiri. Dan itu saking diseganinya Umar bin Khattab di zaman jahiliyah, tidak ada yang berani kepada Umar bin Khattab. Nah, begitu sudah masuk Islam, ternyata Umar bin Khattab pun ya disegani oleh orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir, ya disegani juga oleh orang-orang Islam. Dan ketakwaan Umar bin Khattab itu sangat tinggi sekali dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya selain Abu Bakar Siddiq. Nah, itu level kedua dari Abu Bakar Siddiq dalam keimanannya, yang beliau ini dijamin masuk surga. Itu. Jadi sebaik-baiknya waktu sebelum memeluk Islam, dan lebih dia begitu masuk Islam pun itu dia berusaha untuk lebih baik juga di dalam ketakwaan. Itulah yang dimaksud orang yang mulia di antara mereka. Setuju para sahabat ketika Rasulullah menerangkan ini. Monggo, bagaimana Dokter Ari? Oh, iya Ustazah, baru ngeh. Bagaimana Dokter Dia? Bunda-bunda yang lain monggo, barangkali ada yang belum paham. Berarti setelah itu tidak ada yang lebih mulia lagi berarti ya Ustazah? Oh enggak, bukan bermana seperti itu. Bahkan kalau Bu Susi di dalam babul fitan, bab tentang fitnah, itu kata-katanya gini. Nanti mungkin ke depan pun ada. Ini Dokter Dia hadisnya. Saya ini rindu kepada saudara saya, kata Rasulullah seperti itu. Loh, kenapa Anda rindu? Bukankah saudara Anda itu adalah saya, kata para sahabat. Bukan, katanya. Anda itu ketemu dengan saya. Yang dikatakan saudara saya itu adalah orang-orang yang hidup setelah saya tidak ada. Maksudnya ketika Rasulullah meninggal dan sampai sekarang kan kita tidak bertemu dengan Rasulullah. Maka ketika saat itu, mungkin saat sekarang, ketika saat itu Rasulullah mengatakan gitu, dia melaksanakan tetap bertakwa kepada Allah, tetap mengimani saya, katanya, walaupun saya tidak ada. Artinya mengimani saya itu apa yang disabdakan oleh Rasulullah mengenai peraturan-peraturannya yang berkaitan dengan masalah larangan dan perintah selalu dijalankan. Boleh jadi mudah-mudahan kita yang mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Amin, 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 amin ya Rabbal Alamin. Harapan kita terpilih ya. Tersebut mendapatkan pahala 50 kali lipat dengan kalian. Sampai seperti itu Rasulullah mengatakannya. Ya Allah. Saking tingginya derajat orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, walaupun kita tidak melihat Allah, walaupun kita tidak bertemu dengan Rasulullah. Kalau kalian itu termasuk orang yang takwa, ya wajar, karena kalian itu berserta aku, ada yang memimpin langsung. Nah, itu pembicaranya banyak. Kalau begitu mungkin para nabi yang itu atau itu enggak, bukan seperti itu. Ya itu jawabannya yang tadi saya terangkan. Ya Alhamdulillah. Amin. Yang beriman saat ini dia menjalankan Al-Quran dan sunnah-sunnahnya, artinya dia mempelajari langsung kerujukannya. Gitu. Kita mentadaburi Al-Quran, kita mempelajari hadis-hadisnya yang sahih, kemudian kita menjalankannya 50 kali lipat pahala yang diberikan oleh Allah dari sahabat tadi. Seperti itu, Bu. Mudah-mudahan ya kita termasuk orang yang sasarannya mendapatkan itu ya, yang dirindu. Jadi semangat nih. Terima kasih. Ya, tunggu di telaganya Rasulullah nanti. Mudah-mudahan. Amin.
Monggo Dokter Diah bagaimana? Yang kedua, Dokter Sinta, monitor. Hadis ke-70. Siap, siap. 70 ya. Nggih. Kedua, dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabdanya, sesungguhnya dunia ini manis dan menghijau, yakni lezat dan nyaman. Dan sesungguhnya Allah itu menjadikan engkau semua sebagai pengganti di bumi itu. Maka itu dia akan melihat apa-apa yang kau lakukan. Oleh karenanya, maka takutilah harta dunia dan takutilah pula tipu daya kaum wanita. Sebab sesungguhnya pertama-tama fitnah yang bercokol di kalangan kaum Bani Israel adalah dalam persoalan kaum wanita. Riwayat Muslim. Monggo, jelaskan Dokter Sinta. Ya, dunia itu penuh dengan godaan dan godaan yang paling awal mula itu adalah dari masalah wanita. Ya, mungkin contohnya Nabi Adam ya. Ya, pertamanya itu ya, oleh istrinya supaya merasa penasaran dengan masalah buah kholdi ya, yang kita tahu itu buah kholdi. Maka akhirnya Nabi Adam pun terbujuk dan sampai sekarang mohon maaf bahwa di dalam Muslim disebutkan malah bahwa perempuan itu sumber bencana. Tapi mudah-mudahan bukan kita perempuannya ya Dok. Amin. Betul. Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda, Inna dunya hulwatun khodiratun, sesungguhnya dunia ini adalah manis dan memukau. Nah, maka sesungguhnya Allah menjadikan kalian, menjadikan manusia di dunia ini khalifah, sebagai khalifah yang mengatur, yang mengurus, dan yang mengambil manfaat dari hasil bumi ini. Pihak di dalam bumi ini. Fal yang zur kaifata malun. Maka perhatikan apa yang kalian kerjakan. Jadi walaupun kita dijadikan oleh Allah sebagai khalifah yang menentukan suburnya bumi, yang mengambil manfaatnya dari hasil kesuburan bumi, dan Allah memberikan ilmunya untuk meraih bumi ini, maksudnya untuk meraih rezeki ini dengan yang Allah kehendaki. Berbagai profesi dimiliki oleh semua masing-masing yang berbeda, dan di situ berlomba-lomba satu sama lain. Maka tetap Allah mengingatkan fattaqud dunya, maka hendaklah kalian berhati-hati masalah dunia. Penekanannya ini perintahnya kepada laki-laki. Fattaqu, hendaklah kalian para laki-laki itu berhati-hati masalah dunia. Karena kenapa masalah laki-laki? Karena laki-lakilah yang ditugaskan oleh Allah untuk mencari nafkah. Tapi sekarang kan banyak perempuan yang karir. Nah, kemudian kata Allah juga, wattaqun nisa, hendaklah kalian berhati-hati terhadap perempuan. Karena bujuk rayu perempuan itu sampai mengalahkan perempuan yang ada di rumahnya. Sehingga melihat perempuan yang di luar rumahnya itu seolah-olah itu full watun, manis, cantik, memukau rayuannya, sehingga terjerumuslah ke dalam transaksi yang maksiat. Hati-hati seperti itu kata Allah. Ini peringatan. Untuk bukan hanya kepada laki-laki saja, kalau kita bisa mengambil ibrohnya, mengambil pelajarannya, ya perempuan pun demikian. Jangan sampai sesuatu, maksudnya mohon maaf, laki-laki yang berkeliaran itu menjadikan hulwah, menjadikan tergiur oleh perempuan yang sehingga mengalahkan laki-laki atau suaminya yang ada di rumah dengan melihat, memandang baik secara fisik ataupun metafisiknya. Kalau secara fisik kita beranggapannya gini, lah memang kalau sudah di kantor dia ya necis sekali, gagah sekali. Ya memang satu fisiknya dirawat, pakaiannya pun dirawat, sampai rambutnya pun dirawat. Tapi kita bayangkan ketika dia berada di rumah,
apalagi kalau sudah memakai singlet, pakaiannya seperti itu, dan bau keringat, nah harus kita pikirkan itu. Nah itu mohon maaf, insya Allah kita perempuan ini mudah-mudahan dijaga oleh Allah dari hal-hal yang demikian. Tapi kan kita tahu bahwa banyak hal-hal yang kena perselingkuhan disebabkan melihat secara fisik dan diikuti hawa nafsu. Begitu dok, bagaimana dokter? Ya, insya Allah. Mengerti. Semoga Allah menjauhkan kita dari menjadi wanita yang menjadi bencana bagi Iya. laki-laki. Betul, amin. Ini kan ya, kita sebagai wanita jadi kayak merasa jadi kambing hitam. Nggak enak ya. Makanya saya kan tadi di awal mudah-mudahan wanitanya bukan kita. Karena kan Allah menciptakan wanita itu bukan kita saja. Maka insya Allah Allah menjaga kita. Bukan dalam arti ketika ada hadis ini, kok saya merasa dikambing hitamkan dengan hadis ini, enggak seperti itu. Maka kita berdoa kepada Allah gitu kan. Karena wanita itu bukan kita. Maka mudah-mudahan kita ini adalah wanita yang pilihan Allah. Yang artinya jaga ketakwaan kita. Sehingga tadi kan keutamaan takwa, dari takwa kita bisa dikasih furqon. Mudah-mudahan kita ini sebagai muslimah yang dikasih furqon oleh Allah, artinya kita bisa memilah-milah mana yang baik dan tidak baik. Bahkan seumpamanya kita menemukan hal yang tidak baik, langsung hati kita ini cenderung untuk tidak mengikutinya gitu. Ini yang kita mohonkan kepada Allah. Ya itu kuncinya di takwa, Bu Susi. Monggo dokter Diah bagaimana? Kalau saya nggak ngelihatnya Iya. nggak jadi wanita itu jadi kayak kambing hitam. Saya ngelihatnya wanita itu sesuatu yang indah kalau di sini. Indah sedemikian rupa sehingga diperebutkan gitu. Kayak punya berlian itu kan suka bikin masalah karena banyak orang yang kepingin punya berlian kayak enaknya gitu kali ya, itu kayak gitu deh kayak saya ngelihatnya. Ya. Jadi antara pandangan dokter Diah dan Bu Susi kan ini merupakan hal yang memang seperti itu realitanya, dan harapan-harapan itu kan saya kan sudah dari awal tadi mudah-mudahan bukan kita perempuannya hadis ini. Ya udah gitu aja. Kuncinya apa? Takwa. Sudah. Ya. Baik. Dokter Diah lanjut, siapa lagi? Yang ketiga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya saya memohonkan padamu akan petunjuk, ketakwaan, menahan diri dari apa-apa yang tidak diperkenankan serta kekayaan hati." Ya. Ini sepertinya doa ya. Bukan seperti lagi, Dok. Ini doa. Emang doa ya? Emang doa ya? Doa untuk kuat sebagai perempuan muslimah tadi, jangan sampai menjadi perempuan bencana ya. Nah ini Dok, maka Allah memberikan solusi lewat Rasulnya, lewat Nabi Muhammad dengan itu. Mudah-mudahan ini hafal semua ya. Insya Allah bisa hafal nggak kira-kira minggu depan satu-satu? Tanpa Iya, saya hafalin nanti saya sama. semuanya ya. Teks ininya Ini teks Arabnya. Teks Arabnya nanti saya carikan. Iya, ditunggu. Ini tinggal di screen aja ini Dok. Enggak, ini kan yang di Indonesia. ini kan enggak, ini kan yang di web ini kan enggak ada teks Arabnya. Nanti saya carikan teks Arabnya. Saya tak bagiin. Ya, difoto. Allah saya jelaskan. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, aku mohon kepadamu al-huda hidayah. Nah, jadi kita nggak boleh sombong. Kita kan sudah dikasih hidayah oleh Allah, dikasih hidayah Islam, dikasih hidayah iman, dikasih hidayah tolab ilmi. Maka dengan adanya tambahan ilmu ini, insya Allah di situ akan jadat imana, akan bertambah keimanannya. Artinya ketika kita berkaitan dengan masalah sorga, mudah-mudahan kita lebih motivasi untuk melaksanakan amal soleh. Maka ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah ancaman neraka, mudah-mudahan itu merupakan
motivasi untuk kita tidak menjalankan maksiat. Maka kita selalu mohon kepada Allah al-huda, hidayah, hidayah, hidayah. Jangan sombong, saya kan sudah dapat hidayah, sudah ini nggak usah sombong, karena yang menentukan kuat dan tidak kuatnya tetap urusan Allah. Maka kita istiqomah, mudah-mudahan Allah selalu memberi dan menjaga hidayah kita supaya istiqomah berada di dalam hati kita. Yang kedua, kita mohon kepada Allah takwa, yaitu karena ada kalanya kita putur di dalam ketakwaan, sehingga boleh jadi amalan-amalan soleh kita pun menurun. Maka mohon kepada Allah untuk diperkuat ketakwaan kita. Dan yang ketiga, apa-apa. Apa-apa ini adalah merupakan kehormatan. Artinya kita bisa menjaga diri dari sesuatu yang maksiat. Baik secara maksiat pokoknya segala urusan yang jelek dimohonkan kepada Allah supaya dijaga. Itu adalah kehormatan, artinya apa-apa ini. Walgina ini artinya kekayaan. Baik kekayaan materi ataupun kekayaan hati. Materi tentunya ketika kita dikasih oleh Allah materi yang berkecukupan, bahkan lebih, sehingga kita tidak menggantungkan diri untuk minta-minta kepada orang lain. Bahkan kita membaginya materi tersebut, dan dengan adanya kita membagi materi, insya Allah di situ pahala kita akan bertambah. Kemudian kaya hati. Kaya hati itu artinya kita bisa menerima apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Baik itu di dalam hal masalah ujian nikmat atau di dalam masalah ujian tidak nikmat. Nah, kadang-kadang kan kita kalau masalah nikmat itu banyak bahagianya, tapi ketika kita diuji oleh Allah tidak nikmat, banyak sedihnya, banyak mengeluhnya. Nah, maka ketika kita kaya hati dalam menghadapi urusan yang tidak nikmat tadi, insya Allah akan stabil dan akan ridho terhadap aturan-aturan Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu Dok, makna daripada doa ini. Nah, saya bacakan lagi. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Insya Allah bisa semuanya ya. Siap. Monggo Dok. Selanjutnya. Berikutnya, Mbak Tin sudah monitor? Mbak Tin? Belum ya. Yang keempat, Mbak Susi, monggo. Nah, keempat dari Abu Dorib, yaitu Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu, katanya, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah atas suatu persumpahan, kemudian ia mengetahui hal yang keadaannya lebih menjurus kepada ketakwaan terhadap Allah daripada persumpahan yang dilakukannya tadi, maka hendaklah mendatangi atau memilih ketakwaan itu saja. Paham? Bun. Ini sepertinya ketika dia bersumpah itu apa namanya? Kemudian dia mengetahui ada hal yang lebih menjurus ke ketakwaan, maka dia harus memilih ketakwaan. Tapi contohnya bagaimana? Saya kurang paham, Ustazah. Ya. Saya jelaskan di sini Rasulullah SAW, sahabat itu mendengar Rasulullah SAW bersabda, man halafa ala yaminin, barang siapa yang bersumpah atas suatu sumpah, yang sumpah Islam itu dengan mengatakan demi Allah. Kalau sudah dia demi Allah, maka itu harus dilaksanakan. Maka seandainya dia membatalkan dari sumpah itu, maka harus membayar kifarat. Saya jelaskan dulu. Kifarat dari sumpah, seandainya seseorang itu melanggar, satu, kifaratnya itu di dalam Al-Quran memberi makan kepada 10 orang miskin. Kalau dia tidak memberi makan, boleh diganti dengan pakaian. Satu, sumpahnya itu. Yang kedua, boleh diganti kalau dia tidak bisa memberi makanan atau pakaian dengan memperdekakan seorang hamba sahaya. Nah,
Di kita nggak ada hamba sahaya. Maka boleh pilihannya yang ketiga, yaitu dia dengan puasa 3 hari. Jadi kita membayar kifarat itu ada 3 macam untuk pilihan. Pilih salah satu di antara yang 3 tadi kalau kita melanggar sumpah. Jadi kalau sudah terucap demi Allah di dalam sumpah itu, kalau dia melanggarnya harus bayar kifarat yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, saya contohnya gini, ada masjid yang belum selesai, kemudian di sisi lain ada panti asuhan yang memerlukan dana. Kemudian boleh jadi mungkin dia memandang seperti ini kata-katanya, demi Allah, saya tidak akan memberikan sesuatu kepada yang lain, hanya saya ini karena lihat masjid ini belum selesai, demi Allah saya akan memberikan masjid aja. Gitu. Maksudnya saya akan berinfak ke masjid aja. Nah, udah dia demi Allah. Berarti dengan adanya dia mengucapkan demi Allah, menghalang memberikan kepada hal yang lain, kepada seperti panti asuhan tadi. Tapi setelah dia berjalan seiring waktu, ternyata loh, ini panti asuhan itu sangat memerlukan sekali dana. Seandainya dia tidak dibantu dana, maka boleh jadi mungkin penghuni panti tersebut akan banyak yang korban. Boleh jadi mungkin pantinya itu ambruk, ataupun masalah makanan-makanannya itu memang dia kekurangan sekali. Padahal dia sudah mengucapkan demi Allah saya tidak akan memberikan kepada selain masjid. Nah, maka ketika ada pilihan, kalau masjid itu ya banyak nanti yang lain pun, dan masjid pun umpamanya kalau belum dibangun si masjid itu tidak akan jerit-jerit. Tapi begitu melihat panti asuhan dengan melihat penghuninya yang dia itu banyak anak-anak yang memerlukan dana, kemudian dia melihat ada ambruk dalam bangunannya. Nah, di situ dia, loh, seharusnya lebih aku dahulukan adalah panti, bukan masjid. Maka ketika dia melihat yang lebih penting dari itu, maka beralihlah ke masjid untuk, jadi maksudnya yang lebih bagus, yang lebih bertakwa adalah lebih baik diutamakan panti tadi, biarkan dulu masjid. Nah, ketika dia merubah untuk memberikan tadi, maka kifarat tetap Dijalankan. dijalankan kifaratnya tadi. Setelah itu baru dia memberikan kepada si panti tadi, karena dengan adanya memberikan kepada panti tadi, membantu panti itu lebih takwa di sisi Allah, itu lebih bermanfaat. Ya. Begitu. Jadi ini kan berarti pilihannya adalah yang baik-baik ya Ustazah, yang ketakwa-takwa ya. Iya, yang diaturan Allah jalan. Misalkan di situ ada sumpahnya itu memakai nama Allah, tetapi untuk sesuatu yang tidak baik itu tidak harus bayar kifarat, malah justru harus meninggalkan ya. Iya, dan nggak boleh bersumpah dengan hal maksiat. Demi Allah, kalau saya lulus ujian, demi Allah saya akan menghabiskan kemar ini satu dosa itu dengan adanya seperti tidak dibolehkan. Maka ketika kita melaksanakan sumpah, di mana kita memposisikan sumpah, gitu kan? Itu kan dibimbingnya itulah dikatakan takwa. Maka dari itu kita tidak akan bisa menjalankan takwa kalau kita tidak mengetahui ilmunya syar'i, ilmu syar'i. Artinya kita tidak akan bisa takwa kalau kita tidak mempelajari, memahami isinya Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi di sini yang ditekankan itu pilihan sumpahnya adalah yang lebih takwa, kemudian dengan kompensasi membayar kifarat gitu ya. Ya. Salah satu pilih yang 3 tadi ya yang sudah saya terangkan. Ya. Oke, jelas. Terima kasih ya. Oke, Dokter Dia. Ya. 73, Dokter Wiwin, monggo.
Dr. Wiwin, monitor. Iya. Yang ke-73. Kelima dari Abdu Umamah yaitu Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, katanya saya mendengar Rasulullah SAW berkhutbah dalam haji wada, haji terakhir bagi beliau SAW sebagai mohon diri. Kemudian beliau SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah, kerjakanlah salat 5 waktumu, lakukanlah puasa dalam bulanmu, Ramadan, tunaikanlah zakat harta-hartamu, dan taatilah pemegang-pemegang pemerintahanmu. Maka engkau semua akan dapat memasuki surga Tuhanmu. Jadi Nah, Imam Tirmizi dalam akhir kitab bab salat, dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan sahih. sahih. Bagaimana, Dr. Wiwin? Iya, jadi haji wada itu kan haji yang terakhir, maksudnya haji perpisahan, Ya, Ustazah. ya, Pada betul. saat itu Nabi berpesan untuk kita semua tentang ini semua, tentang mengerjakan sholat, puasa, zakat. Nah, ini yang penting juga ini ya, Ustazah, taati pemegang pemerintahanmu itu ya, Ustazah. Nah, ini kalau pemegang, Itu maksudnya apa, Dr. Wiwin? jadi ulil amri ya, yang kita pilih menjadi pemimpin ya, pemimpin negara misalnya begitu ya. Bukan, Dok. Hmm. Kalau pemimpin negara itu namanya Ulil Amri Indonesia. Kalau kita kan berada di Indonesia, itu namanya Ulil Amri Indonesia. Kalau ini kata-katanya umarokum, Ulil Amri di antara kalian. Ini yang berkaitan, mohon maaf, dengan khilafah tentunya, dengan negara Islam. Nah, karena kita ini posisi bukan di negara Islam, yang harus kita taati itu adalah pemimpin yang memimpin kita. Di sini, di kita kan banyak ormas. Ada yang Nahdiyin, ada yang Muhammadiyah, ada yang Persis, dan lain-lain, mohon maaf. Nah, kita ini termasuk anggota mana? Muhammadiyah apa Nahdiyin? Kalau umpamanya Nahdiyin, berarti ulil amrinya adalah ketua Nahdiyin. Kalau Muhammadiyah, ulil amrinya berarti ketua Muhammadiyah. Itu, Dok, yang dimaksud di sini. Kalau yang memegang kenegaraan dan negara ini Indonesia dan tidak tidak menegakkan hukum Allah, yaitu bukan negara khilafah namanya, dan negara demokrasi yang kita anut sekarang. Nah, itu adalah ulil amrinya bukan ulil amri minkum, bukan ulil amri kita, tapi itu adalah ulil amri Indonesia. Kita wajib taat, di situ ada peraturannya, di dalam Muslim jelas tentang kepemerintahan. Selama yang memimpin itu tidak memerintahkan terhadap maksiat, ikutilah. Gitu. Itu kalimatnya. Tapi selama umpamanya dia melaksanakan maksiat dan kita dituntut untuk melaksanakan maksiat, tidak wajib mentaatinya. Gitu. Tapi laksanakanlah hak-hakmu ketika mereka menganjurkan itu. Artinya apa? Contoh hak-hak kita. Umpamanya kita minta hal-hal masalah keadilan, ya kita mengajukan dalam hal itu, baik secara individu ataupun kelompok. Artinya dengan adanya, yaitu mohon maaf ya, tetapi bukan penekan masalah demo untuk hal yang brutal, tapi demo yang santun, gitu. Memberitahu kepada pemerintah bahwa kami menuntut hak ini. Kemudian kata Rasulullah, laksanakanlah kewajibannya. Kewajibannya apa? Ya kita seperti bayar PBB ya, bayar pajak kendaraan dan lain sebagainya. Nah itu diantaranya. Nah ini hadis ini merupakan proposal dari Allah lewat Rasulnya. Untuk apa? Untuk mengisi satu, takwalah kamu kepada Allah, laksanakan sholat yang 5 waktu, jangan sampai ada penundaan. Apalagi sampai dia melalaikan, tidak melaksanakan sholat. Jangan sampai. Kemudian saum di bulan Ramadan. Dan tunaikan zakat dari harta-hartamu. Ini harus kita lebih paham. Yang wajib kita zakati itu harta yang sudah berapa jumlahnya dan kapan waktunya. Harus itu bagi orang yang memiliki harta yang banyak. Yaitu taat yang sudah tadi saya jelaskan,
tadkhulu kalian akan masuk jannata rabbikum ke dalam surga Tuhan kalian. Jadi ini merupakan tiket masuk surga. Itu Dok. Bagaimana? Iya. Iya. Ya, berarti ini saya cerita ada ini kebiasaan orang Madura, Ustazah. Ya. Jadi Gimana? mereka itu dengan Pak Kiainya itu dianggap sebagai ini mungkin wakil ya, ulil amri tadi, pemimpin. Oleh sebab itu mereka karena ingin masuk surga ya betul-betul istilahnya apa? Taklid ya. Taklid. Apa namanya? Pokoknya kiai Gratis. ya menyampaikan sesuatu langsung sami'na wa atona gitu. Nah. Itu kan dalam upaya dan terdidik seperti itu dalam upaya mereka semua ingin masuk surga kan begitu. Gimana Ustaz? Selama Pak Yainya itu atau ulil amri dari mereka itu tidak menyimpang dari ajaran Al-Quran dan Sunnah, memang harus dilaksanakan. Dan tentu Pak Yai yang paham dan dia yang takut kepada Allah, pasti yang diperintahkan dan yang dianjurkannya itu tidak akan lepas dari Al-Quran dan Sunnahnya. Tapi seumpamanya ada penyimpangan dari Al-Quran dan Sunnah, ya mohon maaf, si santri-santri itu tidak boleh mentaatinya. Maka dari itu, ketika seseorang itu melaksanakan tolab ilminya itu, mencari ilmunya, harus jelas tujuannya. Yaitu selama tidak menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Iya, itu kalau ini Ustaz, karena kan para santri itu memang mulai dari nol, jadi ya keilmuannya dia tidak bisa membuktikan bahwa itu benar atau salah kan. Pokoknya ingin barokah dari kiainya begitu Ustazah. Loh, yang punya barokah siapa? Manusia apa Allah? Ya maksudnya dengan cara seperti itu tadi, karena kepingin barokah sesuai dengan hadisnya tadi masuk surga, sehingga apapun yang kiai ajarkan itu pasti ini ya karena begitu Ustazah. Mulai dari kegelapan ya, dari nol ya. Tidak ada dasar sama sekali, kemudian dididik oleh mereka. Ya, ya itu, mohon maaf. Ya harus jelas rujukannya. Terus yang menjadi tolak ukur benar dan tidak benarnya di mana. Jadi ya harus kita pahami, selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ya memang harus dijalankan. Tapi seandainya ada penyimpangan dari Al-Quran dan Sunnah, harus dijauhi, bahkan dilepaskan. Nah, gitu. Dan seorang Pak Yai yang dia itu takut sama Allah, dia tidak akan menganjurkan, memerintahkan di luar aturan Allah. Saya kira seperti itu, Bu Susi. Iya, iya, iya. Oke. Dokter Dia, monggo bagaimana? Ini tadi wifi saya putus. Maaf. Ya. Bagaimana Dok? Monggo sekarang. Ini bab baru, yakin dan tawakal. Mungkin sampai di ininya dulu ayatnya aja kali ya. Ya, monggo. Oke, ini siapa gilirannya ya? Ari, Dokter Ari. Dokter Ari masih ada? Ya. Oke. Allah Ta'ala berfirman, setelah orang-orang yang beriman itu melihat pasukan serikat musuh, mereka berkata, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan Allah dan Rasul-Nya itu berkata benar.
Hal yang sedemikian itu tidaklah menambahkan kepada orang-orang yang beriman tadi, melainkan keimanan dan penyerahan bulat-bulat. Ya. Satu aja, Dok. Bagaimana? Paham? Ya. Artinya orang-orang yang beriman itu setelah melihat musuh-musuh, Betul. lalu mereka imannya semakin bertambah kuat gitu, Ya. dan menyerahkan diri, bertawakal kepada Allah. Gitu, Ustaz. Ya, betul. Ini tidak lepas dari judul ya. Judulnya itu yakin dan tawakal. Jadi ketika si orang yang beriman itu melihat musuh atau dari golongan orang-orang kafir, maka bukannya dia patah semangat, bukannya dia mentalnya turun, tapi justru lebih gigih lagi ketika menghadapi orang-orang kafir. Karena di sini kalimatnya, qalu, si orang-orang yang beriman itu berkata, hadza ma wa'adana Allah. Ini adalah yang telah Allah janjikan, karena mereka paham ketika menghadapi musuh, bahkan sampai gugur di dalam medan perang, maka untuk dia itu adalah ampunan dan surga. Dia meninggal tanpa hisab dan tanpa siksa, langsung oleh Allah diberikan pahalanya surga. Nah, maka ketika dia punya keyakinan yang akan dia raih itu surga, maka walaupun menghadapi musuh, sebanyak apapun musuh yang dia hadapi, maka di situ mentalnya lebih kuat, keimanannya tambah, dan dia bukan takut mati. Nah, akan tetapi di situ adalah berjuang menghadap musuh itu betul-betul dia mohon kepada Allah. Kalau Allah memberikan selamat, ya alhamdulillah masih bisa perang yang kesekian kalinya lagi. Tapi kalau di situ Allah menggugurkan sebagai dia itu mati syahid, insya Allah sudah disiapkan oleh Allah surga dan ampunan. Itu, Dok. Iya, Ustaz. Jadi orang yang beriman itu begitu. Yakin dan tawakalnya kepada Allah. Menyerahkan segala urusan. Saya ini diperintah perang. Kata para orang-orang yang beriman itu. Kami ini diperintah oleh Allah perang menghadapi musuh tadi, orang-orang kafir. Urusan menang dan tidaknya itu adalah Allah yang menentukan. Itulah keyakinan dia, menang dan tidaknya adalah Allah yang menentukan. Kemudian dia di dalam pelaksanaan segala urusan itu ditawakalkan kepada Allah, diserahkan kepada Allah. Bagaimana, Dokter Dia? Baik. Terima kasih, Ustazah. Ya. Sampai sini dulu, Tah. Iya, sampai sini dulu, Ustazah. Alhamdulillah, pada malam ini Allah memberikan kelancaran dan mudah-mudahan untuk selanjutnya Allah menjaga kita untuk selalu bisa istiqomah. Dan mudah-mudahan Allah memberikan lewat tadabbur takwa kita makin bertambah, keimanan kita makin bertambah. Semoga dijadikan oleh Allah husnul khotimah. Amin. Cucu kita pun menjadi Amin. Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, matur. Terima kasih Bunda semua. Assalamualaikum.